Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, PD Harvest. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan. Haleluya ya. Sebelum kita mulai PD Harvest kenaikan Tuhan Yesus hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita mau memulai pada raya hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah kami Tuhan, peluk kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan di PD Harvest Blessing hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan biar Engkau jamah juga Tuhan untuk sinyalnya juga Tuhan, untuk Zoom hari ini juga untuk hamba-Mu juga memain musik juga Tuhan, memuji-Mu juga. Bapak Gembala kita, Bapak David juga Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sekali lagi Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi kami, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Yesus, kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat kedua tangan kita sembah, sembah dan puji, penuhi sikara malam, sembah dan puji, penuhi sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, sekali lagi sembah, sembah dan puji, haleluya,
berkatalah Tuhan, sembah dan puji, penuhi katamu, sembah Dia, sembah dan puji, penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah. Namamu Yesus, tinggikan namamu Tuhan, tinggikan sembah dan puji, penuhi katamu, berkatalah Tuhan atas kami. Sembah dan puji, penuhi katamu ya Tuhan. Sembah dan puji, penuhi katamu, Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorak, haleluya, haleluya, Yesus kami sembah.
Kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu. Haleluya. Saat kami di hadapan-Mu, Engkau terlebih yang terbaik. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Percaya kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Dengan segenap hatiku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kau kasih karunia-Mu Bapa, Kau yang beri kekuatan Tuhan, kekuatan hadirat-Mu. Segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari angkat kedua tangan kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari tepuk tangan kita. Ku yakin Kau hadir. Haleluya. Ku rasakan kuasanya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi.
kelepasan, kelepasan. Terjadi di sini. Sorak-sorak tempat bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Wow Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu Tuhan, buat belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan, dimanapun PD Harvest Blessing hari ini Tuhan berada Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami rasakan Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami juga Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan juga merasakan berkat yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kami akan memuji-Mu Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dimenangkan karena Engkau yang memenangkan untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan kita untuk memuji Tuhan. Ada sukacita, yang sukacita boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah baginya Yesus melakukan segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah berjalan, lebih dari pemenang. Percaya setiap kita lebih dari pemenang, amin. Yang percaya kita sudah dimenangkan, mari lambaikan tangan hari ini, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Mari lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya dengan lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Itulah gerejanya kamu lebih dari katakan saya lebih
lagi dari kemenangan. Cita-cita katakan haleluya. Haleluya. Percaya ya, setiap kita sudah dimenangkan oleh nama Yesus Kristus, oleh karena darahnya kita sudah dimenangkan. Amin. Mari siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita undang, kita datang di dalam hadirat Tuhan untuk kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau jamah, Engkau berikan kesempatan setiap kami Tuhan, untuk kami mau bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, merayakan ibadah raya kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Urapakarapa shikarapa laparapa takalapa, hirabalapa shakarabalapa. Hirabalabalaba shanarabalaba yaralamu yaralama shandi inaralabalabalabalabalabalabalabalaba shakarabalaba. Hinarabalaba Yesus Tuhan, kami datang Tuhan, kami merindukan kasih-Mu, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Hiralabalaba shanalab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 a. Hinarama shanalab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 a. Yesus Tuhan ditinggikan, Dia naik ke surga, dimuliakan dan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan karunia Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku rindu selalu dekat Mari nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dimuliakan,
yang berikan, Roh Kudusnya, akan menolong kami selutur hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu. Sekali lagi Allah Roh Kudus lebih tinggi lagi. Allah Roh Kudus jamah dekat kami. Allah Kudus, jamah hatiku dengan kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Taruh kedua tangan kita di dada kita. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Yes. Kami rindukan hadiratmu lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu. Kami nggak cukup sampai di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, termasuk Tuhan, terutama Tuhan di jam-jam doa kami, di kamar doa kami Tuhan, di saat teduh kami Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, di kerajaan surga Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga hati kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala kita Tuhan, Bapak David ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Kau penuhi dengan urapan Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan daripada-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali lewat ibadah online, lewat Zoom pada kesempatan malam hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau di waktu Indonesia Barat kita merayakannya besok, tapi ada sebagian yang merayakannya hari ini, tapi kita tetap merayakan setiap tahun itu punya sebuah tujuan yang masing-masing buat kita semua. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, biarlah kita merenungkan bahwa sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga, apa yang efek atau dampak apa yang perlu kita ketahui ketika Yesus naik ke surga. Nah, malam hari ini saya akan bacakan firman Tuhan.
terambil dari kitab Tuhan itu naik di dalam sebuah kemuliaan, Bapak Ibu, ketika dia naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkatlah, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat 11 ini merupakan sebuah kunci bahwa dikatakan sekali lagi, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, menjadi perenungan buat kita ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu, yaitu kita sadar ketika Yesus mati dan di hari yang ketiga dia bangkit dan di hari yang ke-40 dia naik ke surga dan banyak orang dikatakan di situ, hampir 15 orang itu menyaksikan kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga. Yesus bangkit sekali lagi bukanlah sebuah sejarah, bukan juga sebuah cerita dongeng, bukan juga sebuah halusinasi. Kalau Anda baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-16, ketika dia mau naik ke surga, ada banyak orang yang menyaksikan. Berarti ada saksi yang melihat Yesus itu naik ke surga. Memang saksi-saksinya itu sudah pulang ke rumah Bapa. Kita sudah tidak bisa mendapatkan, tetapi setiap suratnya, setiap firmannya sudah menyatakan dengan jelas. Lah banyak orang Kristen itu yang bermimpi, ada yang berhalusinasi, ada yang dibawa rohnya ke surga. Yang menjadi pertanyaan ketika orang itu dibawa ke surga, sesungguhnya siapa yang menjadi saksinya? Kalau tidak ada saksinya, berarti bahwa mimpinya, penglihatannya, dan apa yang dia ucapkan itu tidak benar karena tidak ada yang menyaksikan. Lah Yesus pada saat dia naik ke surga, hampir 500 orang menyaksikan. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu benar, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang dibuat-buat oleh manusia, tetapi mengingatkan buat kita semua bahwa Yesus mati, bangkit, dan bukan cuma bangkit, dia secara nyata, secara kasat mata, tubuhnya terangkat ke surga, naik di atas awan-awan. Bahkan tadi dikatakan di ayat sebelumnya berkata bahwa murid-muridnya melihat sampai Yesus itu tertutup dengan awan, yang berarti secara jasmani dilihat sampai lenyap. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan buat kita semua bahwa Yesus naik ke surga itu membuktikan apa? Bahwa yang pertama, Yesus itu membuktikan dia itu adalah Tuhan. Banyak semua mengatakan, semua sudah tahu dengan jelas sendiri bahwa tokoh agama, para nabi, para rasul, mereka mati dan mereka tidak bisa bangkit lagi. Dan Yesus ini jelas
dikatakan dari banyak versi bahwa Yesus itu nabi, tetapi tentang kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia Tuhan alam semesta, bahkan dia Tuhan juga atas surga. Makanya dikatakan demikian di Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu, berapa banyak orang itu hanya percaya kepada Yesus tetapi tidak mengakui dia sebagai Tuhan atas hidupnya. Jadi ketika Anda itu percaya kepada Tuhan, Anda sekali lagi mempunyai prinsip bahwa dia betul-betul Tuhan yang sepenuhnya atas hidup kita, memegang sepenuhnya atas hidup kita. Makanya di kitab Yohanes di situ dikatakan di pasal yang pertama bahwa dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahkan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ini beribadah secara online seperti ini, Yesus kita ini adalah Allah Roh yang adanya. Dia melihat ketika Anda beribadah malam hari ini, Anda itu beribadah sungguh-sungguh, ataukah Anda beribadah satu mata Anda menuju ke Zoom, satu mata Anda menuju ke televisi, satu telinga Anda menuju ke Zoom, atau satu telinga Anda menuju kepada suara yang lain. Tuhan tahu semuanya. Kenapa? Karena Yesus kita itu adalah Tuhan, penguasa segala sesuatu. Makanya ketuhanan Yesus kita sampai hari ini masih diperdebatkan. Sejatinya, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Dan apapun yang orang dunia boleh katakan dengan perdebatannya yang masuk akal, perdebatannya yang dia buat dan lain sebagainya, tetap firman Allah tidak bisa diganggu gugat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan dikatakan tadi dia yang naik, suatu saat dia juga yang akan turun. Turun untuk apa? Menghakimi dunia beserta dengan isinya. Kalau sekali mau katakan buat saudara, Yesus itu naik ke surga saja bisa. Saya ulang sekali lagi, Yesus naik ke surga saja bisa. Apalagi dia itu menyembuhkan penyakit kita. Apalagi dia membuat terobosan atas usaha kita. Apalagi memberkati kita. Saya mau katakan buat saudara, dia pasti bisa. Jawabnya sekali lagi, Tuhan tidak sejauh doa. Jadi pergumulanmu, saya mau katakan buat saudara, melalui kenaikan Yesus ke surga, ada pemulihan, ada jawaban, ada kemenangan, dan ada kepastian. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus naik ke surga membuktikan apa? Bahwa Yesus itu pemilik surga. Saya mau katakan buat kita semua, ada banyak orang Kristen juga yang masih tidak percaya surga dan neraka. Surga itu bukan sebuah dongeng. Surga itu benar-benar ada, suatu tempat. Lah Tuhan itu pemilik surga. Dia datang ke dunia ini untuk melaksanakan visinya.
Yaitu apa? Dia menjembatani dosa manusia dan Allah yang terpisah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Akhirnya Allah Bapa di surga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus itu pemilik surga. Tidak ada seorang pun, Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi kita sadar, Yesus kalau sudah turun, dan sekali lagi, ayo kita ini harus diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia ada di surga saat ini untuk memperhatikan kita, untuk melihat apa yang kita perbuat selama ada di muka bumi. Jangan juga Anda berkata bahwa bukan cuma orang itu tidak percaya surga, tetapi ada banyak orang yang juga tidak percaya akan neraka. Jadi, Bapak Ibu, saya mau katakan buat kita semua, surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu pasti dibuat oleh Tuhan, punya maksudnya. Dan Allah sekali lagi bukan cuma sekedar kasih, tapi Allah kita itu Allah yang adil, Allah yang kudus, yang tidak sekali lagi kompromi dengan dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa, tidak. Sekali lagi. Ya, ini Darren lagi main-main ini. Ya. Dia datang untuk sekali lagi menyelamatkan kita yang terhilang. Ketika manusia sekali lagi neraka dibuat untuk iblis. Makanya iblis itu ngajak manusia untuk bersama-sama ada di neraka yang kekal. Ketika kita ini tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini tidak mungkin masuk kepada surga. Makanya saat kita di bumi ini adalah sebuah kesempatan. Untuk apa? Untuk kita percaya kepada Tuhan. Makanya saat kita di dunia ini tidak mungkin terulang kedua kali. Ketika kita meninggalkan dunia ini, pilihan kita cuma dua, surga atau neraka. Dan kalau kita sudah memilih surga, berarti yakinlah kita akan masuk surga yang kekal. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa dan tidak mau hidup dalam pertobatan, dan kita masih kelihatannya beribadah, tapi hidup dalam dosa, saya mau katakan buat saudara, ibadah kita sia-sia. Kenapa? Karena tujuan akhir kita bukan surga, tapi tujuan akhir kita itu adalah neraka. Jadi saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang Kristen yang berkata, kenapa surga itu sudah dari dulu, neraka itu sudah dari dulu, kenapa kok Yesus tidak datang-datang untuk kedua kalinya? Yesus memberi kesempatan buat kita, untuk kita ini bertobat, untuk kita ini tidak terhilang, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan dan masuk ke dalam surga. Di sorga itu ibu kotanya adalah namanya Yerusalem baru. Kota yang penuh kemuliaan Allah. Di kitab Wahyu pasal 21 Anda baca sendiri saja. Di sana dikatakan surga itu adalah tempat yang sangat fantastik. Dikatakan pintu gerbangnya
terbuat dari mutiara yang sangat besar, Bapak Ibu. Jalan-jalannya terbuat dari emas. Jadi sulit untuk diungkapkan dengan bahasa manusia. Kita akan lihat di surga nanti, ngapain di sana? Kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Di sana tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi gereja, karena semua gereja akan dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada satu dari denominasi A, denominasi B, semua akan dipersatukan oleh Tuhan di dalam hadirat-Nya, di dalam bait suci-Nya, memerintah bersama dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, makanya kita jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya berdoa supaya nanti di bulan 7 kita ini akan bergabung di denominasi mana. Saya masih perlu berdoa sebab ada beberapa orang yang bertanya kepada saya ketika mereka percaya kepada Tuhan dan mereka belum dibaptis, mereka rindu untuk dibaptis. Saya akan follow up Anda ketika saya nanti sudah bergabung di sebuah gereja yang mau membaptis Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi saya ulang bahwa Yesus itu pemilik surga. Tidak ada ilah lain, tidak ada tanda petik Allah lain yang sanggup membawa kita menuju ke surga selain nama Yesus. Ini perlu kita tanamkan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Siapapun juga, saya mau katakan buat saudara, siapapun juga, tidak ada yang bisa melewati surga tanpa Yesus. Jadi kalau kita mau masuk surga, harus percaya Yesus. Tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak percaya Yesus. Ini perlu Anda injili orang-orang di sekitarmu. Oh, tante Anda, orang tua Anda, kakak, saudara, sanak famili, handai tolanmu, perlu diberitahukan kepada mereka supaya mereka itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus naik ke surga membuktikan apa? Yesus itu pembaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menulis suratnya di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus naik, Roh Kudus turun. Tuhan menyiapkan kita surga yang disiapkan. Lah, Roh Kudus ketika ada di dunia ini memperlengkapi kita supaya kita ini layak ada bersama dengan Kristus di surga. Wow, sesuatu yang sangat indah yang perlu kita renungkan. Sekarang kita ini ada di zamannya Roh Kudus. Segala kegerakan rohani yang terjadi di muka bumi ini digerakkan oleh satu dimensi yang namanya Roh Kudus. Makanya ketika Anda sudah percaya Yesus Kristus, Anda juga harus percaya Yesus itu tinggal di hati kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus impartasikan, Roh Kudus memanifestasikan, maksud saya saudaraku ya, dengan dua hal, yaitu apa? Dia memberikan manifestasi lahir baru. Ketika kita percaya sama Yesus, ketika kita dulu berdosa, dan ketika kita bertobat jadi orang benar, kita ini diciptakan dengan ciptaan yang baru. Bukan sekedar KTP kita Kristen, tetapi ketika kita bertobat, Roh Kudus akan masuk di hati kita, akan mewahyukan di hidup kita
banyak hal. Dan Roh Kudus juga yang kedua memberikan kuasa di hidup kita ini untuk jadi saksi. Dia mengurapi kita dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Makanya Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, Anda itu diminta untuk bersaksi bagi orang lain. Dan tanda-tandanya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, berbahasa roh, saudaraku ya. Karunia Tuhan, bahasa yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Ini akan meneguhkan batin kita. Banyak orang yang ketika belum mengalami baptis Roh Kudus, dia tidak bisa berbahasa lidah. Kita yang sudah ikut lama percaya Tuhan, saya percaya kita semua sudah dibaptis Roh Kudus. Makanya Roh Kudus salah satu tandanya anak-anak Tuhan adalah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Saya mau katakan sekali lagi, ada sebuah quote yang bagus itu berkata demikian, kita belum bisa meneguhkan orang lain kalau kita sendiri belum diteguhkan oleh Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi ya, kita ini belum bisa meneguhkan orang lain kalau kita sendiri belum diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sangat penting. Saat kita ini sekarang ada di zamannya Roh Kudus, dan saya mau katakan buat saudara, ada banyak negara itu yang menolak Injil. Menolak Injil berarti menolak Tuhan Yesus. Dan Anda pelajari, saya temukan. Ini hanya dua contoh negara saja yang menolak tentang Injil. Penerimaan Injil, saya mau katakan buat saudara, itu akan membawa sebuah perubahan yang mencolok dalam hidup pribadi dan bangsa. Kalau Anda lihat pulau ini, saudaraku ya, Anda akan kaget. Pulau ini jadi satu, tapi terpecah menjadi dua. Ya, yang satu namanya Haiti, yang satu namanya Dominika, saudaraku ya. Lah Anda pelajari, Haiti ini berbahasa Perancis. Penduduknya kurang lebih 9 juta. Kepercayaan mereka 80% itu penyembahan berhala. Dan di Haiti, negara itu menjadi negara termiskin. Di barat tercatat 12 Januari 2010, itu telah terjadi gempa bumi yang menewaskan 300.000 orang. Dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal 2010. Kita lihat di Dominika. Dominika ini aneh, berbahasa Spanyol. Penduduknya 10 juta. Dan 95,2% mereka percaya kepada Yesus. Dan hidup mereka bukan miskin, tapi hidup mereka makmur. PDB per kapitanya mereka sangat besar. Ketika mengalami gempa bumi tanggal 12 Januari 2010, itu tidak ada yang meninggal, Bapak Ibu. Dan tercatat yang meninggal itu 0. Dan tidak ada kerusakan. Loh ini loh, sebagai sebuah contoh, satu pulau saja menjadi 2 negara dan 2 kepercayaan, tetapi yang dialami itu beda. Kenapa? Karena yang satu percaya kepada Tuhan, tetapi yang satu percaya kepada tahayul. Apa bedanya Haiti dan Dominika? Dominika sekali lagi, Haiti itu penyembah voodoo, punya ritual telanjang, pengorbanan anak, saudaraku ya, kemasukan arwah, zombie, roh teritorial, biseksual, homoseksual itu ada di Haiti. Bayangkan Bapak Ibu. Itu yang terjadi di Haiti. Tapi kalau Anda melihat di Dominika, orang-orangnya percaya Tuhan.
punya kesopanan, punya martabat. Anak-anak mereka ada dalam anugerah Tuhan. Dan mereka semua hanya menyembah Tuhan Sang Pencipta. Kuasa iblis sudah dikalahkan di bawah kaki Kristus. Semua penyembahan berhala itu tidak ada. Dan mereka tidak melakukan penyimpangan seks. Mereka itu normal gender, yang berarti laki dan wanita itu yang menikah. Tetapi di Haiti itu ada biseksual, ada homoseksual, ada lesbian, dan lain sebagainya. Inilah kerusakan moral itu akan terjadi ketika orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita lihat negara selanjutnya. Ini saya kasih contoh, cuma 2 pulau saja Bapak Ibu. Korea Utara dan Korea Selatan. Bapak Ibu akan kaget, kedua negara ini berada di semenanjung Korea. Sama secara geografis karena konflik 45 ditarik garis pemisah. Saudaraku ya, kalau Anda belajar tentang geografika ada kata-kata 38 lintang utara, itu saudara harus ngerti. Yang tidak ngerti, ya tidak usah tahu sajalah. Lah penduduk Korea Utara ini Anda pelajari miskin, parah. Banyak orang yang terkena penyakit-penyakit yang menular. TBC, malaria, hepatitis 94-98, pernah terjadi kelaparan dan 3 juta orang meninggal. Tetapi di Korea Selatan tidak ada yang meninggal karena kelaparan. Sejak tahun 1950 sebagian besar terlindung dari bencana alam. Kini Korea Selatan itu menjadi negara yang ekonominya terkuat ke-11 di dunia. Gak masuk akal loh. Satu rangkaian pulau, tapi yang satu percaya Tuhan, yang satu tidak percaya Tuhan. Jadi apa yang terjadi di Korea Utara? Korea Utara adalah penganut ateis, menolak Tuhan, hidup dalam komunis. 65% mereka itu bingung dengan sekuler. 16% hidup dalam perdukunan. 5% mereka penganut Buddhis. 1%-nya cuma orang Kristen. Bahkan orang Kristen di sana itu dianiaya. Dan Alkitab dilarang di Korea Utara. Sedangkan di Korea Selatan, sejak tahun 1950, pernah terjadi kebaktian doa, bahkan 1958 Pastor Yong Hee-cho itu menanamkan Yoido Full Gospel, gereja terbesar di dunia, yang sekali ibadah 830 orang, 830.000. Tahun 90, dia punya 5 gereja terbesar di dunia ada di Korea Selatan. Dan 80% mereka penganut agama Kristen atau percaya kepada Yesus. Inilah merupakan sebuah bukti bahwa orang yang ketika mendengar Injil, percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan membuat Injil itu memerdekakan orang. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam Tuhan, ayo percayalah bahwa teruslah yakinlah di dalam Tuhan. Ketika kita melihat tekanan demi tekanan terjadi dalam hidup kita, kita ini jangan undur. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita malas ibadah. Jangan kita lupa berdoa. Ayo tetap lakukanlah itu. Tadi Anda sudah lihat beda-beda yang terjadi. Orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita, bahkan hidup yang berkelimpahan. Yang terakhir, kita akan melihat bahwa, ini tadi penjelasannya ya, Yesus naik ke surga membuktikan apa? Yang terakhir, Yesus itu Raja yang akan datang. Tadi sudah disebutkan di
Kisah Para Rasul tadi, saudaraku ya. Tetapi nanti saya tidak perlu baca lagi karena tadi sudah dibaca. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yesus itu Raja yang akan datang. Dikatakan Raja, berarti suatu saat dia itu akan mengadili kita. Dikatakan Raja yang suatu saat akan datang, bahkan di Injil Matius berkata, kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Kita tidak tahu, tidak ada pencuri itu yang mau mencuri barang kita, lapor dulu. Saya mau mencuri nanti malam. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Dia akan mencuri secara tiba-tiba. Yesus pun juga sama. Kedatangannya secara tiba-tiba. Kita diminta untuk apa? Berjaga-jagalah. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Anda lihat ada banyak peperangan. Anda lihat ada banyak gempa bumi. Ada banyak penyakit menular. COVID sekarang masih ada, masih melanda. Orang masih pada paranoid, masih takut. Nah, kita sudah mundur sekian bulan untuk tidak beribadah secara onsite. Saya mengundang Anda secara pribadi dan juga atas nama Harvest Blessings beserta seluruh pengurusnya, saya mengundang Anda secara pribadi tanggal 1 Juni nanti kita akan beribadah secara onsite, secara tatap muka. Ayo Anda datang bersama-sama dengan keluarga, ajak orang-orang yang Anda kasih untuk datang bersama-sama beribadah di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Anda bersama menikmati hadirat Tuhan secara onsite. Terkadang orang ini lucu ya, datang ke mall berani, datang ketemu orang sudah berani, tapi untuk datang beribadah masih aras-arasan, masih takut. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita terus takut, kita akan jadi orang yang paranoid, ketakutan terus, mau ngapa-ngapain takut. Ayo, sekarang pemerintah sudah katakan COVID sudah hampir selesai, sudah musnah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kembali lagi beribadah. Nanti Senin kita masih tetap online, tapi di hari Rebu sejak 1 Juni, Rebu depan kita akan ibadah secara onsite. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan, kita ini harus siap sedia. Bapak Ibu, kenapa ada banyak orang yang berkata, apakah Tuhan lupa untuk datang kembali? Sekali lagi, Tuhan beri kita kesempatan untuk bertobat. Karena dia datang yang kedua kali, itu akan datang sebagai Raja. Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus pun juga berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya nanti di mana aku berada, engkau berada. Jadi Yesus sudah siapkan bagi kita, kalau kita belum menerima, belum merasakan Yesus datang kedua kali, kita mati secara fisik, maka roh kita akan dibawa bersama dengan Tuhan di kerajaannya yang kekal, yaitu surga yang mulia. Ada sebuah kejadian di luar negeri, seorang ayah itu seorang pria yang parubaya membawa seorang anak yang berumur 8 tahun masuk ke sebuah restoran, saudaraku ya, dan dia pesan makanan yang tidak sedikit, pesan makanan banyak sekali.
Dan ketika makanan itu sudah tersedia, saudaraku ya, kasirnya bilang totalnya sekian $. Kemudian bapak ini pura-pura merogoh kantongnya dan dia bilang, waduh, dompet saya ketinggalan di mobil. Dia berharap makanannya itu diberikan tanpa membayar, tetapi tidak mungkin itu terjadi. Jadi kasir akhirnya mengizinkan dia untuk kembali ke mobil. Tapi sebelum kembali ke mobil, pria ini bilang, saya titipkan anak saya ini di sini sebagai jaminan. Dia bilang gitu. Nanti saya pasti kembali untuk mengambil dompet yang ada di mobil. Ditunggu 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam. Bapak itu tidak kembali. Anak ini ditanya, loh itu siapa om yang kamu bawa tadi? Saya tidak kenal. Loh, aneh saudaraku ya. Saya tidak kenal, saya dibawa kemari. Katanya saya akan dikasih makan yang enak. Saya dibawa kemari, nanti akan diajak ke satu tempat yang enak. Jadi ternyata anak ini adalah anak yang diculik dari seorang pria tadi. Dan pria yang keluar tadi katanya ngambil dompet, tidak akan kembali lagi untuk jemput anaknya. Saya mau katakan buat saudara, kita ini punya Tuhan yang suatu saat akan menjemput kita. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Jadi jangan Anda menganggap Anda itu sepele, terhina, menyendiri, tidak ada orang yang memperhatikan Anda. Ingat toh, masih ada Tuhan yang suatu saat akan menjemput kita, suatu saat akan memanggil kita bersama dengan Dia di kerajaannya yang kekal. Jangan jadi 5 gadis yang bodoh, dikatakan di Injil Matius, tapi jadilah 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia kapan rajanya itu akan datang. Saudara dipersiapkan ketika memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga ini, kita disadarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, kita disadarkan Yesus itu pemilik surga. Yang ketiga, kita disadarkan bahwa Yesus sudah membaptis kita dengan Roh Kudus. Anda harus berkata-kata, berpikir, bertindak dengan Roh Kudus. Jangan berpikir dan bertindak dengan sendirinya. Dan yang terakhir, Yesus akan jadi raja yang akan datang. Dia pasti datang untuk kedua kalinya. Bagian kita, sudah siapkah kita ketika dia datang? Sebab ketika dia datang, dikatakan tadi di 2 Tesalonika tadi, 1 Tesalonika tadi dikatakan pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita yang masih tinggal dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dengan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saya berdoa supaya kita jemaat Harvest Blessing dari orang-orang yang setia beribadah, jangan sampai kita satupun yang tertinggal. Tapi kita semua bersama-sama terangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memerintah di kerajaannya yang kekal. Amin. Pejamkan mata Anda. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Lukas, silakan. Sigarapata kipaya rata kapan. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu satu dekat denganmu hingga hadirat, rindu satu
lalu dekat denganmu, ingat di hadiratmu. Taruh tangan Anda di dada malam hari ini, Tuhan. Kami bersepakat untuk mengambil bagian kami. Kalau Engkau sudah turun ke muka bumi, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus atas hidup kami, maka bawa kami, Tuhan, untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang agung, karena Engkau mau memerintah bersama-sama dengan kami di kerajaan-Mu yang kekal, di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada kesempatan malam hari ini tidak jadi orang yang terhilang. Jangan sampai Tuhan yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Jangan sampai Tuhan dalam satu mobil yang satu diangkat, yang satu tidak. Jangan sampai di tempat tidur yang satu diangkat, yang satu tidak. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu jatuh di tanah yang terbaik, membuat hidup kami berubah, mempercayai Engkau, Yesus adalah Tuhan, mempercayai Engkau, Yesus adalah pemilik surga, mempercayai Engkau sudah membaptis kami dengan Roh Kudus, mempercayai Engkau karena suatu saat Engkau akan datang sebagai Raja atas bumi beserta dengan isinya. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar sedikit. Kita akan mendengar pengumuman. Silakan Lukas. Sorry Kak. Belum muncul ya. Ya, Kas. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang. Mungkin yang baru pertama kali hadir di PD Harvest Blessing. Tuhan Yesus mengasihi. Untuk doa malam online setiap hari Senin, untuk Senin depan tanggal 30 Mei 2022 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Ibadah raya onsite tatap muka mulai hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 jam 7 malam bersama namanya Ibu Jensen. Alamatnya di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, terima kasih Lukas. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa sekali lagi saya himbau supaya Anda bisa hadir di ibadah onsite Rebu mendatang. Kita akan celebrate, kita akan merayakan ibadah dengan penuh sukacita karena bisa beribadah lagi lewat tatap muka atau onsite. Anda akan datang dan saya yakin semua akan datang, 30 lebih ini akan datang semua.
Tempatnya ora cukup, gak popo. Sing penting semua hadir. Mari angkat kedua tanganmu. Anda yang mau didoakan, Anda bisa di stay di Zoom. Bila ada yang mau didoakan, bila ada Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Setiap tangan yang terangkat, terimalah. Berkat kenaikan Tuhan Yesus tinggal atas hidupmu. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang tegar di masa sukar. Engkau menjadi pribadi yang kuat, yang percaya dan yakin sepenuhnya. Kalau Yesus sanggup naik ke surga, maka setiap kondisi yang kualami di muka bumi ini pasti selesai di dalam Tuhan. Berkati anak-anakmu yang sudah mendengar, yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Hamba berdoa berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, membuat hidupmu berkemenangan, memberkati engkau dalam segala keadaan, dan engkau melihat perjumpaanmu bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.